Assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini kita akan coba belajar kunci jawaban ya. Kunci jawaban ini bukunya Erlangga, mohon maaf ya. Ini kelas 10 yang kurikulum versi terbaru. Kita akan coba bahas satu persatu. Semoga kalian paham ya. Yang penting saya sih paham aja, kalian meskipun nanti misalkan guru kalian meminta tugas gitu kan, biasa. Kita akan lihat. Ini geografi bab 1 tentang konsep geografi. Ini uji pemahaman yang halaman 14 IPS. Wilayah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Contoh fenomena berikut yang memiliki kesamaan objek material geografi seperti pernyataan di atas. Oke, ada A, B, C, D, dan E. Gimana Pak cara jawabnya? Ingat bahwa di sini objek material. Objek material geografi itu kan geosfer. Geosfer itu terbagi-bagi, ada atmosfer, ada hidrosfer ya kan? Ada litosfer, ada biosfer. Di sini curah hujan, berarti curah hujan itu terkait dengan apa? Nah, ini adalah kejadian atau fenomena yang terdapat di atmosfer. Berarti objek materialnya adalah atmosfer. Tinggal cari saja di sini mana kejadian yang terjadi di atmosfer, kan gampang ya. Mana coba? Pastinya angin kencang ini, ya kan? Nah, ini ada di atmosfer gitu. Paham gak sih? Gampang kan? Kalau ini sungai berarti hidrosfer ya, urbanisasi ini antroposfer. Luas hutan apa ya? Biosfer bisa kali ya. Erupsi gunung api ini litosfer gitu kan. Nah, gitu anak-anak. Jadi dipecah-pecah ya. Nomor 2, wilayah Indonesia sering mengalami peristiwa gempa bumi dan gunung meletus. Fenomena ini termasuk contoh objek material pada lapisan. Oke. Gempa gunung meletus pasti tahu ya. Itu di lapisan kerak bumi alias litosfer ini ya. Nah, oke, pasti paham lah. Perhatikan gambar ini, ada apa nih? Ini apa ini? Kerbau atau apa? Kajian geografi yang berkaitan dengan fenomena seperti pada gambar termasuk aspek. Oke. Ini kan ada sekumpulan biota atau fauna ya. Nah, fauna ini termasuk ke dalam aspek apa? Dia pastinya ada, coba lihat di sini, sosial, biotik, topologi, abiotik, fisik. Ini kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu berarti apa? Ini biotik. Nah, ini kan, ini biotik ya, makhluk hidup kan, kerbau-kerbau itu. Nah, ingat ada aspek fisik. Fisik itu ada macam-macam ya, ada makhluk hidup ya, ada tumbuhan, hewan itu kan. Ada fenomena yang lainnya ya, kayak batuan, ya, gunung api kayak gitu. Nah, kalau misalkan non fisik itu yang berkaitan dengan manusia biasanya. Kemudian yang aspek geografi fisik ini juga bisa terkait dengan topologi wilayah ya. Topologi itu seputar tentang bagaimana karakter wilayah. Nomor 4, perhatikan beberapa fenomena geosfer. Ada ini, lihat, baca ya. Persebaran penduduk. Kawasan Jabodetabek akan mengalami hujan. Pemerintah menentukan status lokasi tempat pembuangan sampah. Vegetasi sayuran tumbuh di dataran tinggi. Pemukiman kumuh ada di perkotaan karena faktor ekonomi. Oke. Ditanya faktor aspek fenomena yang termasuk aspek sosial geografi. Gampang, sosial kan berkaitan dengan manusia. Mana cari aja yang termasuk ke dalam fenomena manusia. 1 ya, ini persebaran penduduk. Kemudian mana lagi? Yang 2 ini ya. Pemerintah daerah ini menentukan status lokasi TPS ya, tempat pembuangan sampah. Dan ini Islam area, pemukiman kumuh di perkotaan karena faktor ekonomi. Jadi 1, 2, dan 5. Mana ada? Ada nggak sih? 1, 3, dan 5. Ini yang B ya. Number 5. Persebaran jenis tanah di Indonesia berbeda di beberapa wilayahnya. Setiap jenis tanah memiliki karakteristik yang berbeda, baik kandungan kimia dan sifat fisiknya. Fenomena ini menunjukkan kajian geografi yang disebut aspek. Oke, persebaran tanah ya. Kenapa tanah itu bisa beda-beda kandungannya secara fisika dan kimia? Ini yang termasuk tanah itu termasuk kajian yang termasuk abiotik ya, komponen abiotik yang bukan makhluk hidup gitu ya. Ada abiotik, ada biotik. Biotik makhluk hidup, abiotik bukan makhluk hidup. Tanah, air, udara ya, batuan ya, itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Oke, itu dulu yang bisa dibahas. Silakan nanti diulang-ulang. Kalau misalkan saya salah dikoreksi aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.